Michel Foucault lahir di Podi tahun 1926. Ayahnya seorang ahli bedah, bukan hanya ayahnya saja, namun kakek dan saudaranya pun ahli bedah. Namun Foucault punya pandangan yang lain. Ia menolak masuk kedokteran dan memilih studi filsafat. Foucault paling dikenal dengan penelitian tajamnya dalam bidang institusi sosial, terutama psikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan sistem penjara. Juga karya-karyanya tentang sejarah seksualitas. Karyanya yang menelaah tentang kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan diskursus telah banyak diperdebatkan secara luas. Salah satu bukunya yang berjudul Kegilaan dan Rasio, Sejarah Kegilaan dalam Zaman Klasik, Foucault menghancurkan pemisahan antara kegilaan tradisional dan akal ke dalam kategori universal objektif. Ia mengungkapkan bagaimana perbedaan antara kegilaan dan kewarasan adalah pembangunan dari sejarah, merupakan penemuan dari Age of Reason. Kegilaan adalah yang berbeda dari yang biasa, dan karena yang biasa dicirikan oleh produktivitas, maka kegilaan adalah tidak adanya produktivitas. Penanganan kegilaan adalah suatu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau suatu kelompok orang atas yang lain, bukan pertama-tama masalah pengetahuan psikologis. Adapun salah satu laporan penelitian Foucault yang menarik minat umum adalah riwayat hidup seorang pembunuh yang dulunya hidup sederhana di sebuah desa pada abad ke-19. Riwayat itu ditulis sendiri oleh sang pembunuh, Pierre Rivière, yang kemudian didokumentasi Foucault dalam judul Moi Pierre Rivière. Aku, Pierre Rivière, setelah membunuh ibu, saudari, dan saudaraku, dan diterbitkan pada tahun 1973. Pada tahun 1976 pula, Foucault kembali menerbitkan salah satu karya besarnya yang berjudul Histoire de la Sexualité atau Sejarah Seksualitas yang dirancang hadir dalam 6 volume. Popularitas Foucault tidak saja mencuat di Perancis atau di negara-negara yang menggunakan bahasa Perancis, namun dia juga menjadi dosen tamu di Amerika Serikat dan aktif dalam perluasan idenya melalui wawancara atau artikel. Karya Foucault memang cenderung panjang, berbelit, dan rumit. Filsuf ini menyenangi penjelasan sekali jalan dalam satu kalimat, di mana ada penjelas, tambahan, atau keterangan sampingan yang masuk begitu saja dalam penuangan idenya. Foucault memang merancang semua identitas ini untuk dirinya. Ia merancang karyanya untuk dangkal, untuk luas, sekaligus untuk memberi penjelasan komprehensif dari suatu wacana, tanpa kehilangan identitas intelektualnya yang kokoh. Posisi filsafat Michel Foucault dekat dengan Nietzsche. Jika Nietzsche menyatakan kematian Tuhan, maka Foucault menyatakan kematian manusia. Sebagian pendapat memasukkan pemikiran Foucault dalam arah strukturalisme, dan sebagian lagi memasukkannya dalam arah poststrukturalisme sebagai perkembangan strukturalisme. Foucault sendiri menolak itu semua dengan mengatakan bahwa pemikirannya adalah khas dirinya dan tidak dapat dimasukkan dalam aliran manapun. Foucault menolak dirinya dimasukkan dalam strukturalisme, tetapi beberapa karyanya lahir di tengah-tengah masa jaya strukturalisme, dan di dalamnya dapat ditemukan kemiripan pemikiran dengan tokoh-tokoh strukturalisme lainnya. Harus diakui bahwa pemikiran Foucault berkembang dan mengalami perubahan, namun tetap saja strukturalisme masih membayanginya. Foucault mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar,
tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. 5 ciri-ciri tersebut memang tidak menjelaskan apa itu kekuasaan, tetapi Foucault lebih tertarik untuk melihat bagaimana kekuasaan dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran, dan juga kekuasaan yang berfungsi dalam bidang-bidang tertentu. Foucault pernah menulis, "We have to understand that with our desires, through our desires, go new forms of relationships, new forms of love, new forms of creation. Sex is not a fatality, it's a possibility for creative life." Mari kita bicarakan tentang buku-buku karya Foucault. Yang pertama, dengan judul A History of Madness in the Classical Age, atau Kegilaan dan Need Ratio Sejarah Kegilaan dalam Zaman Klasik. Dalam bukunya ini, Foucault menghancurkan pemisahan antara kegilaan tradisional dan akal ke dalam kategori universal objektif. Dia melakukan ini dengan mengungkapkan bagaimana perbedaan antara kegilaan dan kewarasan adalah pembangunan dari sejarah, merupakan penemuan dari Age of Reason. Kegilaan adalah yang berbeda dari yang biasa, dan karena yang biasa dicirikan oleh produktivitas, maka kegilaan adalah tidak adanya produktivitas. Penanganan kegilaan adalah suatu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lain, bukan pertama-tama masalah pengetahuan psikologis. Buku yang kedua berjudul The Order of Things. Buku ini berisikan tentang studi perbandingan perkembangan ekonomi, ilmu alam, dan linguistik pada abad ke-18 dan 19, dan dapat digambarkan sebagai ide pertama sejarah postmodernisme. Dalam buku ini juga terdapat kutipan dari Foucault bahwa gagasan manusia adalah formasi diskursif terbaru yang sudah mendekati akhir dan manusia akan segera terhapus, seperti menggambar wajah pada pasir di tepi pantai. Pendahulu Foucault, Nietzsche, mengumumkan kematian Tuhan. Sekarang, Foucault mengumumkan tentang kematian manusia. Buku ketiga Foucault berjudul The Birth of the Clinic, sebuah arkeologi tentang ilmu-ilmu manusia yang isinya berhubungan dengan kemungkinan kondisi pengalaman medis modern. Sebuah wacana arkeolog medis, karya Foucault dipandang sebagai aras strukturalisme Prancis yang masyhur. Mari kita bahas buku Foucault yang keempat, yaitu dengan judul The Archaeology of Knowledge atau Arkeologi Pengetahuan. Isi dari karyanya ini adalah Foucault menganalisis pembentukan dan penggunaan wacana serta konsep tentang pernyataan dan hubungannya dengan wacana. Dia berargumen bahwa di samping kesatuan klasik ilmu-ilmu manusia yang ada kesatuan diskursif yang mendasari mereka dan sering tidak jelas. Proyek Foucault adalah historis dan secara teoritis menganalisis wacana ini dalam konteks praktik sejarah tertentu. Buku Foucault selanjutnya adalah Discipline and Punish, The Origin of the Prison, atau Menjaga dan Menghukum, Lahirnya Penjara. Dengan buku ini, karyanya mulai fokus pada teknologi kekuasaan. Dia menolak konstruksi filosofis dan yuridis. Pencerahan tentang kekuasaan sebagai dikonseptualisasikan dalam hubungan dengan wakil pemerintah. Menggunakannya untuk diam-diam membangun bentuk meresap kekuasaan. Dia meneliti kekuatan dalam hubungan dengan baik pengetahuan dan tubuh fisik, berfokus pada apa yang ia lihat sebagai teknologi koersif kontrol atas hal itu. Buku keenam Foucault berjudul Aku,
Pierre Rivière telah membunuh ibu, saudari, dan saudaraku. Salah satu laporan penelitian Foucault yang menarik minat umum adalah riwayat hidup seorang pembunuh yang dulunya hidup sederhana di sebuah desa pada abad 19. Riwayat ini ditulis sendiri oleh sang pembunuh yang kemudian didokumentasikan Foucault dalam bukunya ini. Buku terakhir Foucault dengan judul History of Sexuality atau Sejarah Seksualitas yang dirancang hadir dalam 6 volume, namun ia hanya merampungkan 3 volume, masing-masing yaitu adalah 1. An Introduction atau Kemauan untuk Mengetahui pada tahun 1976, disusul dengan The Use of Pleasure atau Penggunaan Kenikmatan pada tahun 1982, menyusul Care of the Self atau Keprihatinan untuk Dirinya di tahun 1984.